Ya, dan untuk mengetahui kronologis kejadian, sudah bergabung bersama kami Ibunda korban balita yang positif sabu tersebut, Ibu Meli Tamela. Selamat siang Ibu Meli. Ya, Mhm. bagaimana saat ini kondisi anak Ibu? Untuk kondisi anak saya sekarang Mhm. masih dalam tahap pemulihan. Cuma tadi pagi anak saya demam. Hmm. Mhm. Setelah dikonsultasikan ke dokter begitu, apakah ada terjadi komplikasi terhadap sang anak ini, Bu, karena mengkonsumsi minuman yang dicampur sabu itu? Iya, anak saya tidak ada tidur selama 2 hari, tidak mau makan, Mhm. dan hiperaktif sekali. Dan tadi juga berhalusinasi ya, yang dikabarkan. Tapi Bu Meli, bagaimana kronologisnya sampai si anak ini kemudian meminum air, yang berisi, zat terlarang tersebut begitu? Apa kemudian, pembelaan dari, tetangga Ibu? Apakah ia secara sengaja memberikan air tersebut atau memang ini tidak, sengaja terminum oleh si anak? Jadi pada hari Selasa sore tetangga saya meminta saya datang untuk rumahnya untuk mencari obat. Lalu setelah sampai di sana anak saya haus, minta minum kepada tetangga saya. Lalu tetangga saya mengambilkan air minum di botol aqua, itu kondisi tinggal setengah. Lalu anak saya minum. Kemudian kami langsung pulang ke rumah, sekitar jam 8 anak saya, biasa saya kasih makan, dia tidak mau makan. Di jam 9 malam anak saya, belum mau tidur juga sampai pagi harinya. Itu, dia tidak mau tidur sampai pagi, mengoceh-mengoceh terus, kepalanya keringatan. Lalu pada pagi harinya, saya menanyakan kepada tetangga saya melalui pesan WhatsApp. Mhm. Mhm. Saya tanya, "Mbak, saya mau tanya air apa yang Mbak kasih kemarin kepada anak saya? Ini anak saya tidak mau tidur sampai pagi ini dan celoteh-celoteh terus dia, Mhm. keringatnya besar-besar di kepala." Mhm. Mhm. Tetangga saya jawab, "Itu air dari tempat kerja dia," kata tetangga saya. Lalu saya sampaikan lagi ke dia, "Tapi Mbak," kata ini tetangga yang dekat, "ini seperti efek narkoba." Mmm. Nah, setelah itu tetangga saya tidak menjawab pesan saya. Saya telepon juga tidak mau Hmm. diangkat. Lalu tetangga saya itu memblokir nomor saya. Hmm. Lalu saya curhat di media sosial Hmm. Mhm. dan salah satu tim TRC PPA Kaltim melihat postingan saya, melihat curhatan saya di sosial media. Mhm. Lalu salah satu anggota TRC PPA Kaltim datang Mhm. menemui saya. Sekaligus melakukan tes Kemudian narkoba juga ya, Bu, ya? eh, eh, sebenarnya saya sudah mencari tahu juga nomor BNN di sekitar. Mhm. Mhm. Cuma saya pikir kan nanti kalau mau tes urin kan harus membayar. Posisi kan juga kan saya belum bekerja, saya juga orang tua tunggal. Saya pikir nanti harus membayar, saya juga nggak punya uang pada saat itu. Mhm. Ya, jadi saya curhat aja di sosial media dan ditanggapin anggota TRC. Lalu anggota TRC PPA Kaltim membawa Mhm. anak Mhm. saya untuk diperiksa di Rumah Sakit Jiwa Samarinda. Setelah diperiksa, ya dokter menyatakan hasil tes urin anak saya positif Oke, mengandung jadi Baik. narkoba. setelah ini, sudah diketahui positif begitu, kemudian, chat atau pesan dari Ibu Meli juga diblokir, tetangga ini yang memberi minuman tersebut tidak memberikan, keterangan apa-apa begitu kepada Ibu Meli sampai akhirnya pihak berwenang yang meringkusnya, karena kabarnya sekarang sudah jadi tersangka juga ini si pelaku. Dia sudah memblokir saya, padahal waktu saya ke rumahnya dia sendiri bercerita kalau rumah itu sudah dia bayar barusan. Tapi setelah saya menanyakan kasus air minum itu kepada tetangga saya, kemudian dia langsung tiba-tiba pindah dari rumah itu. Hmm. Oke. Baik, tapi, saat ini apakah, polisi sudah menemukan dan sudah dijadikan tersangka begitu? Sudah tahan atau seperti apa Bu Meli, statusnya tetangga Sudah Ibu ini? di sudah ditetapkan dan menjadi tersangka Mhm. Mhm. Oke, karena Bu Meli, terbukti. kita juga ingin tahu gitu, karena ini kan anak kecil, Iya. balita di bawah usia
5 tahun, kemudian efeknya pasti akan sangat membahayakan gitu untuk organ tubuh, untuk kemudian tadi 2 hari 2 malam tidak tidur, berkeringat, itu kan dikhawatirkan ada komplikasi jangka panjang. Upaya detoksifikasi yang disarankan oleh dokter ataupun tim BNN kepada anak ibu, bagaimana Bu? Apakah hingga saat ini anak ibu sudah dinyatakan di dalam tubuhnya sudah bersih begitu di aliran darahnya dari kotoran-kotoran residu dari narkoba yang sempat terminum ini? Untuk saat ini belum bersih Pak, karena ini kan efeknya kan jangka panjang. Tapi siang ini nanti pihak BNN dan dokter dari BNN akan berkunjung memeriksa anak saya. Baik, jadi sekarang anak ibu ada di rumah begitu ya Bu ya, Sudah bersama bisa ibu? tidur? Sudah bisa tidur Pak. Baik, Alhamdulillah. apa yang harus dilakukan begitu Bu menurut dari dokter sendiri? Apakah ada vitamin atau apa yang perlu diminum atau seperti apa penanganannya? Karena untuk pengobatan selanjutnya saya belum dapat infonya karena siang ini masih menunggu dokter dari BNN datang. Oke. Baik, Ibu Meli tadi kami belum mendapatkan jawaban ya sebetulnya. Berdasarkan hasil investigasi pihak kepolisian kepada si pelaku ataupun keterangan yang disampaikan oleh si pelaku ini kepada kepolisian begitu, apakah sudah sampai ke Ibu Meli dan keluarga bahwa ini itu kejadian yang disengaja ia memberikan minum tersebut atau tidak sengaja dia maksudnya memberikan air yang ada kandungan zat Sabunya. tersebut? Jadi pada malam hari sebelum saya berkunjung ke rumah tetangga saya, mereka memang melakukan Oke, melakukan kegiatan itu. dan juga mereka menghilangkan bukti air yang ada di botol aqua itu. Mereka buang air itu dan mereka cuci botolnya lalu mereka mengganti dengan air yang baru. Oh oke, jadi memang ada unsur kesengajaan juga di dalamnya ya nampaknya. Baik, Ibu Meli terima kasih atas waktunya bersama kami. Semoga anak cepat sehat, cepat bersih dari zat terlarang yang ada di dalam tubuhnya. Kemudian juga si pelaku ini bisa dihukum berat ya, karena itu ya Ila ya, sangat miris sekali anak kecil harus Bisa sampai meminum air yang ada kandungan zat kimia zat berbahaya narkoba tersebut. berbahaya begitu. tersebut. Terima kasih Ibu Meli, salam sehat.